Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu yang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada satu kebahagiaan pada setiap orang yang dapat memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu haji ataupun umrah atau memenuhi panggilan sholat, ya. Jadi ibadah itu semacam memberikan apa? Himmah, kesenangan, ya. Tentu saja Allah berikan rasa senang, gembira untuk memenuhi panggilan Allah atau melaksanakan ibadah itu diberikan kepada orang yang beriman. Lebih-lebih adalah umrah, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 tuh ya. Nanti Bapak Ibu buka, Allah berfirman, wa timmul hajja wal umrata, ya. Pasti sempurnakanlah, lengkaplah, komplitkanlah ibadah haji dan umroh kalian semata-mata hanya karena Allah. Itu Pak. Ayat ini ya, oleh para mufassir, para mazhab, imam mazhab maksud saya, itu diberikan makna bahwa ibadah umroh itu juga hukumnya wajib menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya, mayoritas mazhab umroh itu wajib apabila dilakukan mengiringi ibadah haji. Paham ya? Jadi ilmu. Sehingga kalau misalnya umroh iya sunnah dia, ya mayoritas sunnah, tapi dia menjadi wajib ketika ibadah haji pada bulan-bulan haji. Kapan bulan haji itu? Syawal, Hafid, dan 10 hari bulan haji. Ya, 3 bulan tuh. Syawal, haji, atau Syawal, Hafid, haji. Tapi haji sampai tanggal 10 saja. Itu namanya bulan-bulan haji. Lah, umroh yang mengiringi atau dilaksanakan pada bulan-bulan haji itu dihukumi wajib. Jadi orang yang melaksanakan umroh pada bulan Syawal, waktu haji dia tidak perlu umroh haji. Paham ya? Langsung saja wukuf. Ya. Tapi pada bulan-bulan misalnya bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kalau umroh dia, maka dia tidak bisa menjadi syarat untuk ibadah haji. Tapi kalau bapak misalnya umrohnya pada Syawal atau bulan Hafid, maka itu menjadi satu syarat untuk ibadah haji. Jadi haji tanggal 10 cuma wukuf aja selesai, tanggal 9 ya wukuf, kemudian jumrah, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul, selesai. Gitu ya. Tapi kalau umrah yang biasa, yang reguler, dia tidak bisa dipesertakan sebagai ibadah haji. Paham ya? Kedudukan hukumnya situ. Cuma Rasul menanjurkan pada kita dalam hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah, ya, iringilah ibadah haji itu dengan umrah. Maksudnya apa? Bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, sepatutnya juga berusaha untuk bisa memenuhi panggilan umrah, ya. Fa innahuma yanfiyani, ya, karena umrahnya itu bisa menghapus dosa dan menambah rizki. Tambah ya.
Enaknya kita pergi umroh setelah haji itu begitu, Pak. Dia bisa menghapus dosa kita dan bisa menambah rezeki. Kalau kita percaya dengan hadis ini, tangan uang, yakinlah, ya, uang yang kita keluarkan untuk ibadah umroh tuh atau haji itu dianggap sebagai sedekah, ya. Bukan kalau kita sedekah 1 rupiah, Allah ganti berapa? Minimal 10 kali, 100 kali. Bayangkan kalau Bapak umroh ngambil paket yang 40 juta misalnya, ya, Allah ganti 10 kali, ya, baik cepat ataupun lambat, pasti Allah ganti 10 kali. Berapa? 400 juta. Kalau Bapak percaya di sini, akan Allah tunjukkan kekuasaan Allah di hadapan Bapak. Karena seberapa rezeki, ada orang ngasih uang real, coba. Saking kita percaya dengan hadis ini, ya, mata kita merem, serban dibuka depan tuh, baca Quran, begitu melek, duit banyak ke situ, Pak. Orang ngasih uang, asal mata kita merem, biar sorban, duduk aja depan Ka'bah tuh, dah baca Yasin apa dari apa, duit datang sendiri tuh, Pak. Rizki namanya, ya. Dan bukan itu, ya, tentu saja pasti Allah ganti, ya, percayalah. Orang yang punya kesempatan umroh, Pak, gimana nggak enak, Pak? Bapak sholat 2 rakaat di Masjid Quba, ya, antara Madinah, Mekah tuh, biasanya setelah haji atau umroh, ngajak ke Masjid Quba tuh, ya. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Sana, apa ganjarannya? Ganjarannya sebesar ganjaran umroh. Umroh dapat ganjaran nih, ya, dari mulai miqat di Bir Ali atau di Yalamlam, karena 2 tuh, ya. Miqat di Bir Ali, misalnya, Bapak baca tuh, apa, nawaitu umrota, ya, labbaik Allahumma umrotan lillah, boleh. Nawaitu umrota wa haramtu biha lillahi ta'ala, boleh. Sampai kemudian selesai tahallul, potong rambut di apa tuh, Sok Marwah, ya, itu ganjarannya besar, Pak, ya. Lah kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, itu ganjaran itu sama dengan kita umroh, ya. Umroh tuh 2 kali artinya. Kita umroh 2 kali tuh. Belum kalau Bapak Ibu umroh juga tuh, tambahan. Kan biasanya 3 hari atau 4 hari di Mekah nih. Jangan waktunya dihabiskan untuk belanja aja. Umroh atas nama orang tua, kakek, ya, adik, kakak boleh. Modal cuma 5 real. Sewa taksi patungan, pergi ke Tanim atau ke Jiranah. Mikot lagi. Ya, selesai 2-3 kali itu. Jadi besar sekali ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang bisa melaksanakan umroh. Bayangkan, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 Bapak sholat di masjid ini. Masjid yang kita banggakan ini, Bapak sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaat 100.000 kali. Berapa hari kira-kira tuh 100.000 kali itu? Ini 100.000 kali, 100.000 rakaat. Catat itu, ya. Bisa 2 tahun Bapak nggak usah sholat. Nggak, kita itu hitungan matematik. Itu baru di Masjidil Haram, ya, 100.000 kali itu. Di Masjid Nabawi 1.000 kali. Apa ya? Waduh, berlipat-lipat, Pak. Ganjaran Allah berikan kalau kita bisa pergi umroh. Rugi kalau misal kita ada harta, ya, tidak dibelanjakan untuk ibadah. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain.
Kita tidak boleh iri pada orang lain, Pak. Nggak boleh, Pak. Iri pada orang-orang yang punya harta banyak, jabatan tinggi, ya, penampilan gagah, nggak boleh, Pak. Kecuali kita boleh iri kepada dua perkara. Apa? Rajulun atahu malun, orang yang dikasih harta melimpah dan digunakan fisabilillah. Kita boleh iri. Apa fisabilillah itu? Ya ini pergi umrah nih, ya, sedekah, syukuran, rahmi, yang memberikan kemaslahatan itu fisabilillah. Kita boleh iri kepada mereka yang hartanya banyak tapi digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk ibadah. Kita boleh iri. Ya. Yang kedua, rajulun atau hikmah, laki-laki yang diberi ilmu, yang diajarkan untuk kemaslahatan. Kita boleh iri. Boleh saja kita boleh iri. Jadi kalau orang misalnya pergi umroh, tanamkan dalam diri kita, kapan saya pengen lah ya? Kapan saya Allah panggil kita? Atau berikan kesempatan untuk datang memenuhi panggilan Allah tuh. Kata Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa fi salasin masajid. Tidak ada rihlah. Yang paling penting, rihlah itu apa? Wisata, bepergian, ziarah, ya. Rihlah itu wisata, bepergian, piknik, ya, apa namanya, healing, ziarah, nggak boleh yang lain, Pak. Maksudnya ini yang mendapatkan ganjaran, ya, yang dimaksudkan sebagai ibadah. Yang lain itu Bapak pergi ke makam mana-mana tuh tidak termasuk ibadah. Nah, tapi yang paling penting ibadah itu ini, ya. Satu harus begini, Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga Masjidi, maksudnya Masjid Nabi Muhammad di mana? Di Madinah. Paham ya? La tushaddu rihal illa fi salasi masajid. Tidak ada wisata yang paling bagus, paling baik, paling menjanjikan kecuali 3 tempat ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sholatnya saja tadi 1 rakaat besar ganjarannya. Kalau Bapak bisa sholat di Masjidil Aqsa 500 kali, ganjarannya Bapak sholat di Masjid Muhajirin. Ya, kalau di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjid Al-Aqsa 500. Ya. 3 tempat ini kalau ada rezeki, kapan waktu boleh Bapak atur, boleh Bapak gilir kalau ada rezeki. Ya. Rezeki itu tidak selalu bungkelak uang, cash yang kita tabung atau Allah orang yang kita berikan. Ada rezeki yang lain yang tidak sengaja kadang-kadang. Saya waktu umrah itu gratis, Pak, ya, dan tidak menduga, ya, nggak pernah kepikiran. Allah berikan, Dam, kau punya paspor nggak? Punya, berangkat dah, berangkat. Selesai, nggak rezekinya begitu, ya. Jadi, kalaupun kita nggak tahu bagaimana cara rezeki, cara mendapatkan rezeki, tapi rezeki itu tahu alamat kita, Pak. Dia datang, gitu ya. Kalau kita misalnya nggak ketemu di mana rezekinya, dia akan datang mengunjungi kita. Itu Islam tuh mengajarkan seperti itu, ya. Jadi ada rezeki yang didapat dengan cara-cara duniawi, amalan duniawi. Ada rezeki yang didapatkan dengan cara-cara amalan ukhrawi. Gitu ya. Jadi sekarang kembali lagi. Ada niat azam, sehingga Rasul ajarkan kepada kita azam itu niat, hasrat, keinginan harus kuat, ya. Jika azam fatawakal ala Allah. Kalau kita azamnya sangat kuat, ya, tanamkan itu, Pak, ya. Nanti tambah lagi siddiqul iradah. Pertama kuatul azimah, azamnya kuat, diikuti dengan siddiqul iradah, keinginan yang benar, yang jujur maksudnya. Inginnya benar gak? Jujur gak nih keinginan pengen umroh nih? Pengen haji nih? Harus jujur. Harus mata-mata karena Allah tadi. Ya, karena
Dan surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi umurnya cuma 2 ayatnya Pak yang berkaitan langsung ya. 1 Al-Baqarah 196, 2 Al-Baqarah 158. Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min syairillah fala junaha alaikum ayat tawafa. Apa tuh? Wa man tata khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi Safa dan Marwah itu merupakan syiar-syiar Allah ya. Kemudian hajjal baita wa umrata, laksanakanlah haji dan umrah dan tidak dilarang ya. Ayat tadi sebetulnya berkaitan dengan apa, melaksanakan ibadah atau berdagang ya, nggak ada larangan kalau kita melaksanakan haji. Karena dulu orang-orang Yaman itu kalau pergi ke Mekah dia di samping haji juga berdagang. Ayat itu membolehkan itu Pak. Bapak Ibu Rahmatullah Ta'ala, umroh nih Pak ya, ibadah yang menyenangkan, ziarah ya. Sekarang sudah enak Pak, semua peserta umroh dikasih kesempatan untuk mencium Hajar Aswad sekali dan sholat di Raudhah sekali ya. Jadi seluruh peserta umroh yang terdaftar dikasih kesempatan untuk mencium Hajar Aswad dan sholat di Raudhah. Kalau pengen tambahan, Bapak Ibu harus download aplikasi Tawakalna ya. Minta izin ke otoritas di sana. Kalau diizinkan yes ya, boleh. Ada waktunya Pak, sekarang memang diatur ya untuk umroh ini. Tapi kita enak. Dulu berebut Pak. Untuk sholat di Raudhah itu aduh berdesak-desakan Pak. Senggol-senggol sini, kalau ibu nggak kuat fisiknya bisa jatuh Pak. Apalagi Hajar Aswad tuh, waduh, nggak mungkin kalau misalnya fisik kita lemah ya bisa mencium Hajar Aswad Pak. Tapi sekarang nih pemerintah Arab Saudi sudah bagus, artinya diatur sehingga memudahkan orang untuk ibadah. Begitu Bapak masuk tuh ya, Bapak baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikal salam. Ini sebetulnya ibadah haji ini yang dibaca itu ada amalan yang mana yang sering kita baca ya, yang kita baca tuh itu sama, semuanya sama lah ya. Jadi nggak perlu repot-repot menghafalnya tuh. Tapi boleh juga kalau misalnya nggak mengganggu baca bukunya boleh. Memohon Allah sambil baca itu nggak boleh ya. Lihat Ka'bah tuh kan kita pasti kaget ya, langsung ada semacam gairah pada kalbu kita, bahkan mungkin meneteskan air mata saking harunya melihat Ka'bah itu yang cuma kotak begitu saja. Kita baca Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Ya Allah ya, tambahkanlah kemuliaan kepada rumah ini ya, kemuliaan, keutamaan, kemegahan tuh, kecintaan, dan wazid liman, dan tambahkan juga kepada orang yang datang, yang umroh, yang haji ke masjid ini ya. Apa yang ditambahkannya? Tasyrifan wa ta'diman wa takriban wa mahabbatan. Jadi di samping kita minta pada Allah agar dimuliakan tempat ini, juga orang yang datang pergi haji itu, pergi umroh juga dimuliakan ya, diagungkan, diistimewakan, dicintakan. Jadi luar biasa Pak doa ini Pak ya. Selanjutnya sih ya standar lah Bapak baca apa, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, wa la haula wa la quwata illa billah itu. Begitu apa lihat Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, dan bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahi Allahu akbar. Sama kalau kita motong hewan tuh ya, kan dulu pernah saya sampaikan, kapan kita ngomong bismillah, kapan kita ngomong bismillahirrahmanirrahim, itu ada ilmunya. Salah satunya adalah ketika melihat Hajar Aswad kita baca bismillah Allahu akbar. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim dosa enggak perlu saya juga, tapi tidak nyunah ya, putar ya, tawaf itu 7 kali. Kalau misalnya hafal, Bapak sempat sholat di Hijr Ismail tuh
ya sholat di sana, ada kesempatan sholat. Sekalipun nggak bisa sempurna sholat karena berdesakan Pak. Saya sholat di situ berdiri Pak sholatnya Pak. Nggak bisa ruku, nggak bisa, apalagi sujud, ruku aja nggak bisa, berdesakan Pak. Tapi saya paksakan, sholat sambil berdiri itu ya, udah gini aja syarat saja. Selesai itu baca doa Sayyidul Istighfar tuh, ya. Jadi Sayyidul Istighfar itu dibaca kalau kita sholat di Hijri Ismail. Selesai tawaf, sholat di makam Nabi Ibrahim, ya. Itu minum air zam-zam, cari air zam-zam minum, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, apalagi itu, wa rizqan wasi'an, wa syifaan, wa saqaman, ya. Semoga Allah menjadikan ini minuman yang memberikan keberkahan dan obat bagi penyakit kita. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu. Di pulang umrah itu nggak akan sakit. Mesti sehat. Saya punya teman satu kloter itu Pak, sakit orang tua udah ber-80 tahun, ya. Kencing di pesawat, bukan kencing di toilet Pak. Di depan kursi tuh, ya. Kalau pesawat kan miring Pak. Udah kencingnya ngalir ke belakang terus panjang tuh. Teman saya tuh kencing di pesawat itu, ngalir kencingnya tuh kan. Udah satu pesawat bau. Bilang dosa apa kita ya sampai dia orang kencing di pesawat. Buru-buru tuh pilot sama krunya tuh bersihkan. Wah, semprot pakai parfum yang bukan pakai parfum kayak di kita, Lison enggak. Parfum minyak misik dibanjur tuh kan. Gitu ya. Sampai begitu Pak. Artinya Pak, orang tua saja tuh sampai sana jag-jag Pak. Pulang sehat, ketemu dia di lanutusan tuh, wah segar si bapak bilang, ya alhamdulillah bang sehat. Kenapa? Minum air zam-zam. Nah, karena doanya dia bilang wasyifaun wasaqaman, sebagai obat. Jadi air zam-zam itu hikmahnya tergantung kita. Kita mau minum sebagai obat atau makanan. Dulu orang Yaman itu ya datang pergi haji nggak bawa makanan Pak. Ya, selama musim haji 3 bulan, zaman dulu musim haji itu 3 bulan Pak, dari Syawal sampai Muharram. Ya, makanya itu sebetulnya bulan-bulan haram, karena waktu itu musim haji, sehingga tidak boleh ada peperangan. Mulai Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram itu musim haji yang diabadikan Allah di Quran tuh, ya bulan Muharram namanya, tidak boleh ada peperangan. Kenapa? Karena melindungi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, pergi dan pulangnya, tinggal selamat ya. Rajab apa? Rajab itu sama bulan Muharram juga, karena di sana banyak orang pergi umroh dulu tuh ya. Itu sejarahnya kenapa disebut bulan Rajab. Jadi suku Mudhar itu kalau umroh bulan Rajab, dan dilarang orang memerangi, membunuh orang-orang yang sedang umroh, sehingga ada ketetapan ketentuan tidak boleh perang. Nah, pada bulan Rajab dan pada bulan 3 yang lainnya, ya. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, orang yang pergi umroh itu ya, senang. Kenapa? Doanya mustajabah. Gimana itu? Yang istimewa 2 tempat, ya. Sebenarnya semuanya istimewa, tapi yang prioritas itu 2. 1 multazam dan 2 raudhah. Ya, kalau nanti Bapak ke Masjid Nabawi, di raudhah itu doa yang paling mustajabah, antara makam Nabi Muhammad dan mimbar tuh. Itu di situ. Saya dulu pernah sholat di depan mimbar, di mana Nabi pernah berdiri. Sholat di depan situ persis. Karena saya datang masuk yang pertama kali, buru-buru sholat di situ, di depan mimbar itu. Istimewa, kan gitu ya. Dan bayangkan Rasulullah di depan kita, ya luar biasa. Sampai kemudian saya betul tahadus bin nikmah ya. Cerita tentang kebaikan boleh, mudah-mudahan ini tidak menjadi riya buat saya. Sampai mimpi Pak, ketemu Rasulullah SAW, ya. Saking cintanya pada Nabi, sholat di mihrabnya, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ah, itu istimewa. Itu akan Allah berikan Pak kepada siapa saja yang sering bersolat pada Nabi Muhammad, maka diperkenakan untuk berjumpa dengan dirinya. Bahkan kita datang tuh ke makam Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan, ya. Datang ke makam Rasulullah, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Takzim, ya. Ya sekedar mengobati psikologis kita, boleh kita cium lah, atau kita usap-usap lah, tidak termasuk tatayur itu, ya.
Sekalipun ada memang sampai menangis itu kita nggak usah. Sudah sebagai bentuk kecintaan kita pegang. Sama seperti kita pegang Ka'bah, pegang Hajar Aswad itu kita pegang. Bentuk kecintaan saja, ya. Kan Hajar Aswad juga kita bercium, ya. Tapi karena waktunya kosong, saya itu di antara rukun Yaman rukun Syam tuh saya tulis nama-nama RT 1. Ya. Pakai telunjuk nih. Pak Waluyo, Pak Haji Parman, ya, Pak Haji Jana, saya tulis nama-namanya semua itu ya. Sebagai bentuk kecintaan kepada Ka'bah saja. Ya, senang. Kan tadi wa mahabbatan, dan tanamkanlah kecintaan kepada Ka'bah. Ya, saya cinta dengan Ka'bah itu. Dan saya minta untuk bisa kembali lagi kapan waktu. Amin. Bukan itu ya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa ya yang khususkan kepada Ustadz Haji Dedi Ridwan. Doa ini isinya begini, Pak. Saya jelaskan artinya biar nanti paham. Doa ini asal baitnya adalah Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza birra wa taqwa. Ya Allah, semoga Engkau jadikan perjalanan umrah ini bagian daripada ibadah takwa, ya, yang Kau ridhai. Kemudian bait keduanya Allahumma inna na'udzubika min wa'sai safari. Ya Allah, semoga perjalanan ini umrah ini sampai ke tanah suci itu, ya. Karena banyak jamaah umroh tidak sampai ke tanah suci, sampai Cengkareng, sampai Singapura balik lagi, sampai Dubai balik lagi, sampai Turki balik lagi, nggak nyampe ke tanah suci, ya. Wa min ka'batil munqalabi, dan dijauhkan dari hambatan-hambatan pulangnya. Ada jamaah umroh yang tidak pulang lagi sampai di tanah suci, ya, kerja di sana dia, nggak pulang. Di TKI, TKW, ya, nggak pulang dia. Sampai ke tanah suci nggak pulang, kawin di sana dengan orang Arab. Kesempatan, ya, banyak itu Pak, umroh nih Pak, yang repot travelnya, tanggung jawabkan itu. Dulu zaman-zamannya terus ditangkap semua Pak. Sekarang orang bisa begitu. Wasu ilmu dari datang ke tanah suci, kepincut dengan cewek-cewek sana, gadis Turki, ya, nggak pulang juga. Atau lihat dagang di sana, untungnya gede juga nih dagang nasi kuning, ya. Kan sana banyak nasi kuning Pak jualan tuh ya. Nasi rames, nasi kuning tuh dibilang jualannya enak juga nih, untungnya gede. Satu piring tuh 25.000, kita kan cuma 6.000. Gede kan, modal cuma berapa? Jualan di sini aja, nggak pulang dia. Jadi doa tadi itu intinya ya, agar Pak Ustadz Dedi bisa berangkat dengan selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke tanah air, ke Bojong Soang dengan selamat. Intinya tuh ya.